Tak hanya pemanggilan calon menteri, wakil menteri, kepala badan, dan katanya juga staf khusus Presiden Kekertanegara sebelum pelantikan Presiden terpilih saja yang baru. Tapi juga pembekalan khusus terhadap para calon menteri, wakil menteri, kepala badan, dan staf khusus Presiden itu yang dilakukan di Hambalang kemarin. Ini tidak saja tidak dilakukan di masa Jokowi, SBY yang juga seorang jenderal, Megawati, Gus Dur, termasuk juga B.J. Habibie, Soeharto, dan Bung Karno sekalipun. Hanya pada masa Prabowo sajalah pembekalan khusus pada para calon menteri, wakil menteri, kepala badan, dan staf khusus presiden itu bisa dilakukan sebelum pelantikan pula. Masa Prabowo ini memang berbeda. Berbeda tak hanya soal pemanggilan dan pembekalan terhadap calon menteri, wakil menteri, kepala badan, dan staf khusus presiden sebelum dilantik itu, tapi juga karena transisinya sendiri dengan presiden sebelumnya, yakni dengan Presiden Jokowi, berjalan dengan mulus. Ini pertama dalam sejarah karena tak dialami di masa presiden-presiden sebelumnya, termasuk Presiden Jokowi yang menggantikan Presiden SBY sekalipun. Jadi pemanggilan calon menteri dan yang lainnya itu sebelum presidennya dilantik, termasuk pembekalannya, bisa berjalan karena transisi kekuasaan itu sendiri berjalan dengan mulus atau memungkinkan semua itu terjadi. Faktor Prabowo itu sendiri juga berpengaruh. Ia digambarkan sebagai orang yang ahli strategi, berpikir strategis, seorang jenderal lapangan. Ia seorang pelatih, pemimpin pasukan khusus, membentuk dan membangun tim yang solid adalah pekerjaannya hari-hari. Tahu cara dan tujuan yang hendak dicapai. Kesalahan sedikit apapun tak bisa ditolerir karena akibatnya bisa fatal tidak saja bagi yang membuat kesalahan itu dan tim, tapi juga bagi keseluruhan tujuan yang hendak dicapai. Makanya saya yakin sekali ide pemanggilan dan pembekalan bagi calon yang mengisi kabinetnya itu adalah murni dari idenya Prabowo dan bukan dari idenya Presiden Jokowi yang ingin menimbun atau mengalihkan rumor buruk tentang banyak persoalan belakangan ini. Bahkan setelah dilantik pun kabarnya menteri dan wakil menteri beserta kepala badan dan staf khusus presiden itu juga akan mengikuti pembekalan khusus di Magelang. Ini benar-benar dari pembekalan ke pembekalan. Kalau di Kesatuan Aksi Mahasiswa dulu, kami menamakannya Daurah 1, 2, dan 3. Di HMI dinamakan LK1, LK2, dan LK3. Ini tahapan pembentukan kader dari awal hingga jadi pemimpin yang mumpuni. Tapi untuk menteri, wakil menteri, kepala badan, dan staf khusus presiden itu tentu beda lagi tujuannya. Prabowo pasti sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Seperti sebuah pasukan tempur, Prabowo ingin kabinetnya solid dan tahu apa yang ingin dicapai, di mana kita, hendak kemana kita, dan bagaimana cara menuju kehendak kemana itu. Agaknya semua akan dijelaskan dalam pembekalan-pembekalan itu. Penyamaan persepsi, tak ada menteri lama dan menteri baru. Prabowo membuat semuanya menjadi baru. Akan ketahuan nanti siapa yang mampu atau tidak, bermasalah atau tidak bermasalah, punya agenda sendiri atau agenda bersama. Bahkan yang loyal pada dirinya atau ada pihak lain juga akan ketahuan. Total semua pengalaman Prabowo lah yang membuat ia bisa memulai semua itu dengan seperti ini. Teko hanya akan mengeluarkan isi dalam teko itu sendiri. Kalau teko itu tak berisi, maka ia tak akan bisa mengeluarkan apapun juga. Tapi kalau ia berisi dan penuh, maka teko itu akan lama mencurahkan isinya pada gelas. Bahkan saat gelas itu penuh pun, maka teko itu masih tetap berisi atau belum habis. Prabowo bisa berlama-lama berbicara di hadapan para menterinya, tentu karena sudah begitu banyak ingin dia sampaikan selama ini. Semoga saja sekali ini hasil dari pemerintahan baru ini sama sekali berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kalau tidak, semakin putus harapan kita untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada ulang tahunnya nanti yang ke-100 tahun.